Hai semuanya, mohon untuk meluangkan waktu sebentar bersama kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi perpajakan mengenai pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan. Sebelum memulainya, perkenalkan terlebih dahulu tim kami. Raka Aditya, Mafaza Kurota Afida, Siti Khadijah. Let's talk. Definisi dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang disingkat PBBP2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang termasuk objek PBBP2 yaitu jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel dan pabrik yang satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Ada pula jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dermaga, tempat penampungan, kilang minyak, air dan gas, serta pipa minyak dan menara. Pajak yang dikecualikan dari objek PBBP2. Objek pajak yang tidak dikenakan PBBP2 yaitu objek pajak yang digunakan oleh pemerintahan dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah. Kedua, yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Ketiga, yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya merupakan hutan lindung, hutan alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Keempat, yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Kelima, yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya mengenai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, PBBP2, yaitu NJOP yang telah diatur dalam pasal 79 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, subjek PBBP2 merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya, wajib PBBP2 yaitu merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya, masa pajak yang dimana tahun pajak PBBP2 merupakan jangka waktu 1 tahun kalender. Tarif PBBP2. Tarif pajak PBBP2 ditetapkan sebagai berikut. Untuk NJOP sampai dengan 1 miliar ditetapkan sebesar 0,1% per tahun. Sedangkan untuk NJOP di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar ditetapkan sebesar 0,2% per tahun. Dan untuk NJOP di atas 5 miliar ditetapkan sebesar 0,225% per tahun. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan PBBP2 merupakan nilai jual objek pajak atau NJOP. Sedangkan NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBBP2. NJOP ditetapkan setiap 1 tahun. NJOP TKP ditetapkan sebesar Rp60 juta untuk setiap wajib pajak. Dalam hal wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBBP2 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, NJOP TKP hanya diberikan atas salah satu objek PBBP2 untuk setiap tahun pajak. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBBP2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP TKP besaran persentase sebagaimana dimaksud atas kelompok objek PBBP2 dilakukan dengan mempertimbangkan a. Kenaikan NJOP hasil penilaian, b. Bentuk pemanfaatan objek pajak, c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah provinsi,
Besaran NJOP ditetapkan dengan keputusan gubernur saat ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBBP 2 diatur dengan peraturan gubernur. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase NJOP dan pertimbangan diatur dengan peraturan gubernur. Dasar hukum utama untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Indonesia saat ini adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau disebut HKPD. Peraturan ini menandai peralihan penuh pengelolaan PBBP 2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom, provinsi, kabupaten, kota. Contoh kasus perhitungan PBBP 2, PT Murni memiliki lahan berupa tanah di daerah Jakarta dengan luas area tanah 2.000 meter persegi dan bangunan seluas 900 meter persegi. Diketahui NJOP tanah per meter di daerah itu adalah Rp6 juta dan harga bangunan per meter Rp1 juta. Cara perhitungan PBBP 2 yaitu: pertama, hitung NJOP bumi dan bangunan. Bumi yaitu 1000 dikali 6 juta sama dengan 6 miliar. Lanjut menghitung bangunan yaitu 900 dikali 1 juta sama dengan 900 juta. NJOP bumi dan bangunan yaitu sebesar 6 miliar 900 juta rupiah. Lanjut yang kedua, menghitung NJKP tarif dikenakan 40% karena lebih dari 1 miliar. Dengan rumus, tarif dikali NJOP bumi dan bangunan. Jadi, 40% dikali 6 miliar 900 juta sama dengan 2 miliar 760 juta rupiah. Setelah itu baru hitung PBBP 2 dengan rumus tarif dikali NJKP, yaitu 0,5% dikali 2 miliar 760 juta sama dengan 13.800.000 rupiah. Maka dengan demikian kesimpulannya PT Murni setiap tahunnya membayar sebesar 13.800.000 rupiah. Cara menghitung dan membayar denda PBB. Sebelum membayar, kita perlu mengetahui nilai PBB Anda. Menurut pasal 11 ayat 4 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pemerintah telah menetapkan bahwa denda keterlambatan dalam pembayaran PBB adalah sebesar 2% per bulannya. Contoh perhitungan denda PBB. Jika besaran PBB Rp500.000, maka denda yang harus dibayar per bulannya adalah Rp500.000 dikali 2% sama dengan Rp10.000. Pemerintah bisa memberikan keringanan berupa penghapusan denda dengan meniadakan denda selama 24 bulan jika memang memenuhi syarat. Cara cek tagihan PBB online via e-commerce. Buka aplikasi atau halaman e-commerce resmi. Lalu pilih layanan top up dan penagihan. Pilih fitur pajak PBB pada kategori pelayanan pemerintah. Lalu pilih kota tempat Anda tinggal. Masukkan tahun dan nomor objek PBB yang Anda miliki. Cek tagihan PBB online dan pilih opsi bayar setelah tagihan. Pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Lalu notifikasi akan dikirimkan setelah transaksi berhasil. Cara membayar denda PBB. Anda dapat membayar denda PBB ke bank, kantor pos, atau menggunakan platform digital secara online dengan membawa surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT yang dibagikan kepada warga di awal tahun melalui kelurahan atau ketua RT RW setempat. Besaran pajak wajib dan nomor pokok pajak tercantum dalam SPPT ini. Untuk bukti pembayaran PBB, Anda akan menerima tanda terima setoran bermaterai saat lunas. Telah di penghujung materi, terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan see you next time.